Vendor smartphone asal Cina Realme akhirnya mengumumkan lini seri ponsel Realme 11. Ponsel Android baru ini hadir dalam 3 model Realme 11 reguler, Realme 11 Pro, dan Realme 11 Pro Plus. Realme 11 series sendiri menjadi penerus dari Realme 10 series yang diluncurkan perusahaan tahun lalu. Realme 11 series hadir dengan desain yang cukup berbeda, terutama pada desain belakang ponsel. Penampang ponsel tampak dibalut dengan material kulit sintetis dengan modul kamera bulat besar dan menonjol. Ada 2 varian Realme 11 Pro series yang hadir ditemani dengan Realme 11, yang juga membawa desain kamera belakang serupa seolah sama-sama unggulkan kemampuan fotografi. Lewat Realme Number Series, Realme memang cukup sering berikan perubahan dalam segi desain perangkat, selain menghadirkan sejumlah fitur yang awalnya hanya ada pada lini flagship saja. Dengan Realme 11 Pro Series, konsumen nantinya bisa menikmati sensor kamera beresolusi tinggi, kecepatan isi daya yang semakin kencang dalam balutan desain lebih menarik. Realme Indonesia nampaknya tengah bersiap untuk meluncurkan Realme 11 Series di Indonesia. Realme 11 Series diprediksi akan meluncur dalam beberapa model, yaitu Realme 11 Pro, Realme 11 Pro Plus, dan Realme 11 versi standar. Setelah muncul bocoran sertifikasi TKDN Realme 11 Pro Series, kini muncul satu lagi HP misterius yang diduga adalah salah satu model Realme 11 Series. Jadi dapat kami pastikan ponsel Realme 11, Realme 11 Pro, dan Realme 11 Pro Plus masuk resmi di Indonesia. Tapi kapan ponsel ini bakal diluncurkan? Sepertinya pada bulan depan atau Juli ponsel ini sudah bisa dibeli di Indonesia. Berikut ini adalah ulasan dari saya mengenai ponsel dari Realme 11 Pro Plus yang baru saja resmi dirilis dan segera masuk pasar Indonesia. Hal pertama soal review spesifikasi Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus ini, kita bakal bahas pada desain dan tampilan visual di bagian layarnya. Dari segi bodi, untuk menambah daya tahan dan kualitasnya, pada rangka bodi dari spek Realme 11 Pro Plus kabarnya sudah menggunakan bahan material kulit yang terlihat elegan namun tetap ringan. Mengenai soal tampilan, desain bentuk bodi dari ponsel Android kelas menengah buatan Realme kali ini terbilang cukup menarik walaupun masih terkesan standar seperti perangkat pemula pada umumnya. Jika dilihat dari segi desainnya, justru ponsel ini sangat mirip dengan Huawei Mate dengan tata letak kamera bundar yang mana kamera utama terletak di bagian tengahnya. Sementara itu, dari sisi tampilan bodi Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus memang dirancang dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah. Menariknya, layar yang dibawa oleh perangkat Realme 11 Pro Plus ini telah dibekali teknologi layar AMOLED Curve 6,7 inci dengan refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Untuk kecerahan layar ponsel ini cuma mentok 900 nits saja, tapi tidak ketinggalan pula ada fitur HDR10+. Nah, sementara untuk versi Realme 11 Pro biasa sudah memakai layar AMOLED Curve 6,7 inci dengan kecepatan hingga 120 Hz. Menariknya, ponsel ini sudah mempunyai kecerahan layar sampai 950 nits, lebih tinggi daripada versi Pro Plus-nya. Yang saya senang di sini adalah akhirnya versi Pro memakai layar AMOLED Curve, bukan memakai layar datar lagi. Tak hanya itu saja, pelapis Corning Gorilla Glass 5 pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Lebih kerennya lagi, versi biasa Realme 11 memakai layar Super AMOLED 6,4 inci dengan kecepatan layar cuma 90 Hz aja. Kecerahan puncak sampai 1000 nits dan dibekali Gorilla Glass 5 terbaru untuk ketahanan layarnya. Artinya secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar yang diusung kedua ponsel ini terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai mid-range masa kini. Bergerak ke sektor lain, saya pun juga akan turut serta mengulas bagian ruang dapur pacu yang diusung spesifikasi Realme 11 Pro dan juga Realme 11 Pro Plus. Untuk menunjang performa ponsel Realme 11 Pro ditenagai chipset Dimensity 7050 dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan hingga 512 GB. Nah, sementara untuk Realme 11 Pro Plus ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7050 dipadukan dengan RAM 12 GB dan storage penyimpanan data hingga 1 TB. Untuk Realme 11 biasa, ponsel ini berjalan dengan chipset Dimensity 6020 dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan hingga 256 GB. Penyimpanannya dapat diperluas menggunakan kartu microSD. Buat kalian yang pusing, saya kasih tahu sedikit tentang informasinya. Dimensity 7050 merupakan rebranding dari Dimensity 1080, sementara Dimensity 6020 merupakan rebranding dari Dimensity 700. Ada-ada saja ulah MediaTek merubah nama menjadi angka yang tertinggi supaya orang awam mengira semakin tinggi angka semakin bagus performanya. Padahal secara realitas sama aja, chipset Dimensity 7050 performanya 100% mirip dengan Dimensity 1080.
Sementara Dimensity 6020 performanya mirip 100% dengan Dimensity 700. Secara segi Antutu ponsel Realme 11 Pro dan juga Realme 11 Pro Plus sudah menyentuh Antutu hingga 528.313 poin. Sementara untuk versi biasa Realme 11 sudah mentok skor Antutu hingga 330.000 poin. Untuk ketiga ponsel tersebut sudah memakai OS Android 13 terbaru, sementara untuk antarmukanya ponsel tersebut memakai Realme UI 4 terbaru ciri khas Realme. Berkenaan dengan fitur, tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Realme 11 Pro dan Pro Plus adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas reviewnya. Realme 11 Pro mempunyai kamera utama 100 megapiksel, sudah ada OIS, sementara kamera sekunder makro beresolusi 2 megapiksel. Untuk selfie, ponsel tersebut sudah memakai kamera depan 16 megapiksel saja. Patut disayangkan Realme 11 Pro masih enggan memakai kamera ultrawide. Lebih hebatnya lagi, ponsel Realme 11 Pro Plus sudah memakai kamera utama 200 megapiksel dengan fitur OIS dengan sensor ISOCELL HP3, ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Kamera selfie beresolusi 32 megapiksel yang menurut saya cukup besar. Sementara untuk versi termurahnya Realme 11 biasa memakai lensa kamera utama 64 megapiksel dengan sensor ISOCELL GW3. Untuk kamera depannya ada 8 megapiksel. Lebih parahnya lagi, ponsel ini cuma memakai satu kamera saja, tidak ada kamera lainnya lagi kecuali kamera depan. Belum lagi sistem kamera utama dari Realme 11 Pro dan Pro Plus ini pun juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas 1080 piksel yang sudah didukung fitur Grow A sebagai stabilizer otomatis. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Realme 11 Pro Plus. Konektivitas dari spesifikasi Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus pun agaknya juga turut menjadi sektor yang menarik untuk diulas. Di antaranya yakni Bluetooth 5.2 dual speaker stereo Dolby Atmos fingerprint di dalam layar koneksi NFC, USB Type-C, dan USB on-the-go. Lebih parahnya lagi, Realme 11 varian standar cuma memakai speaker mono aja, belum stereo. Di harga yang menyentuh harga 3 jutaan, tidak seharusnya Realme memakai speaker mono, harusnya minimal sudah stereo speaker. Sementara untuk Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus tidak memakai lubang kenikmatan audio jack di saat kompetitornya Poco F5 kembali menghadirkan jack audio. Pihak Realme malah sudah menghilangkan fitur kenikmatan lubang tersebut. Dengan begitu, aktivitas transfer data antar perangkat pun menjadi lebih terjamin dan lancar. Menginjak pada segmen lain, tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus ini juga menjadi bagian penting untuk kita bahas. Baterai pada perangkat Realme 11 Pro ini juga telah disokong oleh daya berkekuatan 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 67 Watt. Sementara Realme 11 Pro Plus sudah mengusung baterai 5000 mAh dengan fast charging 100 Watt. Untuk versi standar Realme 11 cuma memakai fast charging 33 Watt saja. Untuk segi daya baterainya ini, kedua ponsel Realme 11 Pro dan 11 Pro Plus mengalami peningkatan yang signifikan dibanding sebelumnya. Mengenai soal harga Realme 11 Pro Plus terbaru, hanya saja jika melihat segmentasi dan fiturnya, kemungkinan besar harganya akan dibanderol mirip seperti pendahulunya. Berikut ini adalah harga resmi dari Realme 11 series yang sudah meluncur di pasar Cina. Sangat menarik melihat harga Realme 11 Pro biasa yang dibanderol cukup murah, sekitar 3 jutaan rupiah. Saya rasa dari ketiga ponsel Realme 11 lebih layak dipinang versi Realme 11 Pro biasa saja daripada versi Pro Plus-nya. Tetapi hal minus dari Realme 11 Pro adalah tidak mempunyai lensa ultra wide, padahal desain ponsel ini sudah ciamik di harga kelas menengah. Sementara kelebihan dari ponsel Realme 11 Pro Plus terletak di kamera utama yang sudah memakai 200 megapiksel OIS kamera serta ada fitur daya cepat hingga 100 Watt. Jika kalian bertanya, Bang, kapan ponsel tersebut rilis ke Indonesia? Kemungkinan besar ketiga ponsel tersebut bakal masuk ke pasar Indonesia pada bulan depan atau Juli di tahun 2023 mendatang. Karena pasar Indonesia baru saja kedatangan Realme 10 Pro series, walaupun begitu menurut saya lebih layak kalian membeli Realme 11 Pro dan Pro Plus saja ketimbang 10 Pro atau 10 Pro Plus, karena di series 11 sudah melakukan peningkatan signifikan daripada pendahulunya.
Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar saja. Oke, di sini kami pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.